Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah luar biasa Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu lagi dalam kegiatan dan acara belajar. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, sehat jasmani dan juga rohani. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk memimpin doa ketua kelas untuk memimpin doa. Jika sebelum belajar, marilah kita membaca doa masing-masing. Doa mulai selesai ucapkan salam. Kita cek kehadiran terlebih dahulu. Alifa Oktavia, Hadir. Dea Fitriani, Ya. Dika. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang menggambar, Poster. terus kemudian kita juga sudah membuat yang namanya poster, mempraktekkan bagaimana cara membuat poster. Dan hari ini materinya tentang menggambar komik. Ada yang bisa membedakan antara komik dengan poster? Saya. Silakan. Poster merupakan salah satu sarana penyampaian pesan melalui kata dan gambar. Poster tidak menggunakan sebuah dialog, sedangkan komik menggunakan dialog. Iya, beri tepuk tangan dulu. Iya, betul. Poster merupakan salah satu sarana menyampaikan pesan melalui kata dan gambar. Cuma perbedaannya adalah kalau poster tidak menggunakan sebuah dialog, kalau komik menggunakan sebuah dialog. Makanya komik sering dikatakan sebagai cerita bergambar. Silakan dilihat di bukunya masing-masing, di buku belajarnya masing-masing. Di situ ada contoh komik. Ada berbagai macam contoh komik. Boleh dilihat. Nah, di dalam komik itu ada bentuk yang berbentuk selembaran. Biasanya adanya di majalah-majalah. Biasanya. Nah, kalau yang berbentuk buku, itu biasanya satu box buku. Jadi misalkan nih, ini contoh buku. Komik yang berbentuk buku. Dia dalam bentuk buku seperti ini. Ya. Nah, di dalamnya berisi tentang sebuah cerita. Yang nama cerita berarti nanti di situ kayak kalau misalkan ceritanya tentang film Naruto, maka nanti akan diceritakan dalam sebuah komik itu mulai dari episode pertama sampai dengan episode berikutnya diceritakan di dalam komik itu sampai dengan selesai, atau istilah kita nyebutnya sampai tamat. Nah, kemudian langkah-langkah dalam pembuatan komik itu sebenarnya sama dengan langkah-langkah untuk membuat poster. Yang pertama adalah menentukan topik dan tujuan. Topiknya dulu tentukan. Tujuannya untuk apa? Jadi kalau misalkan kalian mau membuat komik, maka langkah yang pertama adalah tentukan topik dan tujuan terlebih dahulu. Setelah tahu topik dan tujuannya, maka lanjut ke langkah berikutnya. Langkah yang kedua adalah menggunakan kalimat singkat dan mudah diingat. Ingat, harus menggunakan kalimat yang singkat. Tidak boleh menggunakan kalimat yang terlalu panjang. Ya, yang namanya komik itu harus menggunakan kalimat singkat dan mudah diingat. Dialognya harus sesingkat-singkat mungkin, tapi singkat, jelas dan padat. Seperti itu. Kemudian langkah yang ketiganya adalah menggunakan gambar. Kenapa harus menggunakan gambar? Yang namanya komik, poster itu harus menggunakan sebuah gambar. Untuk apa? Untuk menjelaskan dengan baik. Ya. Untuk menjelaskan dengan baik ceritanya apa, tentang apa. Jadi kalau misalkan dengan kata-kata doang kadang-kadang kurang jelas. Tapi kalau misalkan dengan adanya gambar, maka semuanya akan lebih jelas. Kemudian yang keempatnya apa? Menggunakan
media yang tepat. Maka langkah berikutnya adalah menentukan alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan komik. Ya. Yang pertama apa? Kertas gambar. Nah, di dalam pembuatan komik, kertas gambar itu dibutuhkan. Ini disebut dengan media. Ini namanya apa? Pensil. Pensil menggambar itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Kalau kita menggunakan pulpen itu biasanya sulit untuk menghapus. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan pensil, ketika kita melakukan kesalahan, maka kita akan mudah untuk menghapusnya. Ini jenisnya apa? Pensil warna. Untuk apa pensil warna? Ya, untuk mewarnai karakter. Kalau di dalam film kartun berarti mewarnai karakter. Kemudian saya apa? Penggaris. Selanjutnya penggaris. Penggaris itu untuk membuat sebuah garis. Demikianlah materi tentang menggambar komik, mulai dari pengertian komik, kemudian langkah-langkah untuk membuat komik, dan juga alat dan bahan untuk proses pembuatan komik. Dan mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.